Amin, Mbak. Amin, amin. Kita masih banyak pertanyaan nih, aku buat kalau nggak pakai ini nih mana bisa aku nanya-nanya nih. Maklum lah. Udah pentilnya udah turun. Oke, satu pertanyaan sudah, ngapain aja dan berapa lama tadi juga sudah. Dunia berduka. COVID-19. Si monster yang menjadi tersangka. Kita kehilangan hampir 70.000 orang terkasih dan lebih dari 1,2 juta orang positif. Mereka adalah pejuang perang COVID-19. Mereka adalah ayah, bunda, kakak, adik, anak, suami, istri, dan sahabat yang mengorbankan jiwa raga mereka demi kami yang tersayang. Saudara-saudaraku seperjuangan, mari kita bersama lanjutkan perjuangan mereka dengan work from home, dengan stay at home. Kita bantu saudara-saudara kita yang berada di garis depan perang COVID-19. Kita bantu para pedagang, para penyedia jasa transportasi, dan tim medis serta pihak terkait. Karena hanya kitalah yang bisa work from home dan stay at home. Nah, Mas tuh sampai dijemput tadi kan di di Kaohsiung. Terus nyampe tempatnya di mana? Oh, jadi dari kalau untuk NCKU sendiri mereka mengubah fungsi dari salah satu asrama mereka menjadi tempat karantina, yaitu nama asramanya itu Kwangfu 3. Kwangfu 3. Asrama Kwangfu 3. Itu baru ya? Itu gedungnya kalau bisa dibilang tuh sudah lama banget. Dan memang sebelumnya itu dipakai untuk asrama mahasiswa internasional. Oke. Hanya makin kesini mulai dialihfungsikan untuk jadi tempat karantina. Oke, berarti dimigrasikan sementara berarti ya teman-teman yang di Kwangfu 3. Betul. Oke. Itu nggak enak, salah satu kebijakan nggak enak tapi ujungnya enak. Iya. Investasi Betul. untuk menekan melaju penyebaran, betul. Oke. Terus Mas, waktu Mas di karantina, Mas tuh dapat lantai berapa kamarnya? Oh, jadi di karantina itu, di asrama itu kita dibagi sesuai gendernya, sesuai jenis kelamin. Jadi untuk lantai 1 dan 2 itu yang pria. Oke. Lantai 3 dan 4 itu untuk wanita. Oke. Jadi Dan cuma 4 lantai ya? 4 lantai aja. Ya. Jadi kayak dijaga sedemikian rupa lah gitu sama kampusnya. Pernah say hi nggak sama temen satu lantai dari mana gitu? Oh, pernah. Ini juga salah satu yang akan ku kenang banget sih. Jadi saat di dalam karantina itu sistemnya itu mandi pun kita baru bisa mulai mandi jam 4 sore. Sampai jam 1 pagi. Oh my god, 4 sore sampai 1 pagi. Jadi sehari sekali. Sehari ya bebas, tapi mereka ngasih Google Sheet, itu kayak kita bisa isi jadwal kita mandi mau jam berapa, agar menghindari waktu bersamaan kayak aku mandi di ruangan lain ada yang mandi, meskipun memang di kamar mandi asrama kan banyak tuh bilik-bilik mandinya. Hanya dalam satu waktu hanya boleh 1 orang yang mandi. Nah itu kebetulan pas aku mau mandi ada 1 orang dari Makau. Dari Makau. Dia itu kayak cuci tangan. Wastafel kan di luarnya bilik mandi tapi tetap di sebelah satu. sini kan, Iya. kalau nggak salah. Terus kalau mandi sebelah sini ya kan, Betul. beda. Terus aku lihat kok ini orang cuci tangannya lama banget gitu, semenit gak kelar-kelar gitu kan. Udah diliatin, mungkin dia ngerasa diliatin juga ya, jadi kayak ngobrol gitu. Karena aku posisi mandi pun aku keluar masuk kamar tuh pakai masker gitu. Nah, kamu kenapa pakai masker? Dia nanya gitu. Ya nanti aku copot juga kok pas mau mandi gitu kan. Kamu takut gak sih ngeliat kayak begini? Pasrah aja ya, jalanin aja. Terus dia kayak aku takut banget gitu. Nah karena ya aku sampai
kita harus percaya kalau kita sehat gitu. Selama aku mau jadi kayak apa ya, motivation gitu, iya. masih motivasi gitu ke Sebenarnya parno juga ya, tapi Betul. kalau pas kita ngomong, ya aku juga takut. Jadi sama-sama down lah, makin Iya, down lah ya. makanya. Kayak. Ya udah saling encourage aja. Pokoknya yang aku tekanin ke dia tuh, selama kita sehat gitu, ya virusnya juga nggak bakal nyerang orang yang Iya, lagi iya. sehat banget. Positive thinking ya, Iya, untuk positive ini juga thinking. nah, Betul. bisa menaikkan imun tubuh ya. Betul, Mbak. Atasi- Jadi kan kita juga ada line grupnya tuh. Jadi Oh. ketahuan kalau ada yang ngeluh apa gitu, ngomong di grup. Ada yang butuh apa, ngomong di grup. Ada yang minta diambilin barangnya, ngomong di grup gitu. Cuman mungkin karena aku kan masuknya di akhir-akhir. Kenapa aku ngomong di akhir-akhir? Karena dari NCKU sendiri nge-encourage mahasiswanya untuk semuanya balik ke Taiwan sebelum 14 Februari. Sebagai salah satu asrama juga ya. Jadi di NCKU asrama tuh satu hari dapat jatah 8 GB per harinya gitu. Setelahnya speednya melambat. Sehari loh, jadi berikutnya kan 8 giga lagi. 8 GB lagi. Mas, gimana sih makanannya? Oke. Makanannya itu jadi by default secara apa, kalau kita nggak komen apa-apa, mereka bakal nyediain 3 kali makan sehari. Oke, 3 kali. Yang mana pada di hari terakhir kita karantina, sebelum kita keluar dari tempat karantina, kita harus membayar itu semua. Sebelum berarti hari pertama karantina belum bayar ya? Jadi selama karantina tuh kita nggak mengeluarkan duit sama sekali, Mbak. Oke. Tapi pas di hari terakhir baru ditagih. Gitu. Karena ada mesin otomatisnya juga di kampus yang udah ngedetect gitu. Dan mereka juga ngasih Google Sheet juga sebagai informasi, kamu udah ngabisin duit segini. Jadi ketahuan itu, oh udah dapat berapa gitu. Oke. Dan karena menu makanannya itu menurutku, karena kan juga mahasiswa Oh, iya. mahasiswa yang nggak bisa makan yang mehong-mehong gitu ya. Iya, keren Jadi ya masa bisa kayak breakfast 50 NT gitu kan, kayak 50 NT itu setara 25.000 sekarang. Iya. 25.000 rupiah. Lagi naik loh. Lagi naik. Lagi apa? Aku request sendiri sama mereka, aku nggak mau lagi sarapan. Ya, jadi mereka udah nge-mark kamar aku, tidak perlu sarapan. Puasa saat. Puasa Karena sarapan. 50, biasanya juga sarapannya yang roti sepanjang gini ya, isinya entah Waduh, berapa slice. ini bisa buat berapa orang? Bisa untuk berhari-hari, itu Iya. 35 NT ya. Ini 50. Sementara sekarang sekali makan 50 untuk Iya. breakfast doang. Dan kayak makanan tuh kayak dikasih yang enak-enak. Kayak kan beberapa hari itu McDonald gitu. Oh, seriusan? McDonald, Mbak. Oh. Aduh, parah. Jadi totalnya berapa selama 14 hari ngabisin? Itu untungnya ada kan cuman beberapa hari doang pakai breakfast. Itu aku pas bayar tuh 2.200 NT, setara 1,1 juta. Terus apa, suhu tubuhnya gimana lah? Apa Oh. mereka datangin kamar satu-satu atau Mas dipinjemin termometernya? Jadi dari mereka mekanisme karantina di asrama itu, Mbak, tiap kita para pasien Iya. itu dikasih 1 botol spray alkohol 75%, Ah, oke. 1 botol spray bleach itu apa ya, Mbak? Apa ya, bleach? Biasanya buat nyuci tuh loh, Mbak. Jadi kalau nyuci buat mau lebih bersih, kita semprotin gitu. Karena kita kan bisa nyuci baju juga di situ. Oh, bisa? Bisa, Mbak. Berarti ada waktunya lagi dong? Oh enggak, itu bebas. Oh, kalau nyuci bebas malah, tapi mandi yang dia pakai waktu. Betul. Oke. Selain itu dapat termometer juga. Ah, Termometer untuk dibawa ke tiap gitu. Oh, berarti yang stick gitu ya? Yang stick. Nah, jadi kayak kita harus lapor tiap pagi sebelum jam 12 siang dan setelah jam 12 siang gitu. Jadi kayak 2 kali sehari kita cek suhu, plus kita kalau aku sendiri pribadi tiap hari ditelepon sama NCKU Health Center. Kayak badan kesehatan yang kampus sendiri tuh tiap hari nelpon kayak, kamu ada simptom nggak hari ini, temperaturmu berapa sekarang gitu. Jadi kayak mereka telepon terus gitu. Ketat ya? Ketat. Tapi pada akhirnya pas aku keluar, ya termometernya buat aku sendiri gitu. Oh ya kak? Jadi dikasih termometer gratis gitu. Wah, jadi nggak sia-sia selama 14 Iya, nggak hari ada sia-sia. kenang-kenangan. Itu nggak ada ikut ke biaya apapun, udah ngeliat? Enggak, itu gratis dikasih, Mbak. Karena bilangnya
meskipun kamu udah keluar karantina, tapi Tetap 2 minggu setelahnya itu tetap harus bakal beberapa kali telepon sama NSK Health Center. Segitu aja, dan ada yang mau disampaikan ke Mans. Jadi Mans, terutama yang di Indonesia, aku menghimbau, aku nyaranin untuk menganggap hal tentang coronavirus ini sebagai hal yang serius gitu. Jadi aku melihat itu, dan aku juga sebenarnya agak kalau bisa dibilang secara kasar tuh agak nggak serap gitu sama mereka-mereka yang udah tahu diliburkan karena karena Untuk mencegah penyebaran untuk corona. work from home gitu ya. Nah. Tapi malah banyak yang jalan-jalan, dan sekarang kan terbukti kayak lihatlah di Itali sekarang. Mereka itu bahkan orang Itali kan mereka juga bagian dari Uni Eropa kalau nggak salah. Iya. Jadi mereka juga mau ke negara manapun di Eropa itu bebas masuk gitu. Iya. Jadi menyebar, jadi juga turut bantu penyebaran di seluruh Eropa sebenarnya. Dan bahkan mirisnya sekarang kayak di Italia gitu, mereka pun menyeleksi yang mana yang bakal diobatin dan mana yang akan dibiarkan Karena gitu. ada fasilitasnya juga. Betul. Yang terdeteksi banyak, sementara fasilitasnya minim. Betul. Jadi itu salah satu kendala yang masih buat Betul. menangani corona ini. Jadi ya dari aku memberi pesan buat teman untuk kalau memang disuruh work from home terlalu ya kita bisa bebas untuk melanggar aturan itu, tapi lihatlah nanti akibatnya seperti apa gitu. Kita bayangin aja akibatnya nanti seperti apa. Dan awalnya aku merasa segala hal yang dibuat sama Taiwan ini merepotkan. Sekarang aku mau bersyukur kenapa Taiwan sampai segitunya gitu. Taiwan sampai segitunya.